Rabu pagi, lokasi kebakaran puluhan rumah kayu di Komplek Padat Jalan Mendawai, Ujung Palangkaraya, Kalimantan Tengah ramai dikunjungi oleh warga. Asap kebakaran terlihat masih keluar dari puing-puing rumah. Menurut Ketua RT setempat, terdapat 22 bangunan rumah hangus terbakar dan 30-an kepala keluarga serta 50 lebih jiwa yang terdampak. Petugas setempat pun telah menyediakan posko pengungsian tidak jauh dari lokasi kebakaran. Jadi mereka tinggal di mana sekarang, Pak? Rata-rata dapat dekat keluarganya, dekat-dekat sini juga. Tapi ada posko yang didirikan di sini, Pak? Poskonya ada di aula masjid. Kebakaran puluhan rumah warga terjadi di Komplek Padat Jalan Mendawai Ujung, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa malam. Api dengan cepat membesar dan menjalar dari rumah ke rumah yang umumnya terbuat dari kayu. Jarak antara rumah yang berdekatan dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan. Warga yang berada di sekitar lokasi pun panik dan berusaha menyelamatkan barang berharga. Proses pemadaman sempat terkendala minimnya sumber air akibat musim kemarau. Sementara itu, sempitnya akses jalan membuat petugas kesulitan mencapai titik api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Menurut warga, peristiwa kebakaran diketahui ketika api sudah membesar. Mana tadi terlihat, Bu? Dari rumah, aku udah melihat Jepang langsung nyebar. Sudah besar gitu, Bu, ya. Dari salah satu rumah ini, Bu. Itu pada panik tadi, Bu, pada saat Panik kejadian. semua, aku memanggil pemadam. Kendalanya sumber air kan kering, musim kemarau, jadi menggunakan sisa-sisa air saja. Kalau damkar sendiri sulit ke TKP, Pak, ya? Kami sudah menurunkan mesin kecil, tidak bisa lagi menggunakan mobil. Mobil hanya mensuplai ke mobil yang di depan, jadi mobil tidak bisa bergerak lagi. Jadi yang belakang mensuplai ke depan, sistem estafet menggunakan dampak uang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sapta, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria dan rekan saya Anggi Pasaribu. Pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lain. Ya, kami awali informasi hari ini seputar kecelakaan lalu lintas dari berbagai daerah. Pemirsa, bagi Anda pengendara diharapkan untuk selalu berwaspada dan berhati-hati agar tidak celaka seperti yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah yang satu ini. Pemirsa, sebuah truk tiba-tiba mundur menghantam bus wisata di lajur lain. Ya, sementara seorang perempuan meninggal dunia akibat mobil yang dikendarainya menghantam truk kontainer akibat lepas kendali. Kecelakaan truk tronton dengan bus pariwisata di Tanjakan Bukit Sari kilometer 430, ruas tol Semarang arah Solo terekam CCTV tol Semarang. Truk bermuatan gulungan plat baja berjalan dari lajur 1 tiba-tiba berjalan mundur dan menghantam bagian depan bus pariwisata. Sebelum menghantam bus, truk yang berjalan mundur sempat oleng ke kanan dan menabrak bus yang berjalan searah di lajur 2. Usai menabrak depan bus, gulungan plat baja yang diangkut terjatuh di tengah jalan dan membuat kemacetan panjang. Sementara itu, seorang pengemudi wanita tewas usai sedan yang dikendarainya menabrak truk kontainer di ruas tol dalam kota Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kecelakaan diduga akibat korban hilang kendali saat melaju dalam kondisi kecepatan tinggi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara mobil sedan dan truk kontainer dibawa ke Subgakum Polda Metro Jaya. Yang mobil putih ini ngebut memang. Saya jalan di jalan 100-an di jalur 1. Yang lewatin dari kiri itu lebih kenceng. Terus pas tanjakan nggak tahu ngantuk, nggak tahu nggak lihat, karena nggak ada bekas rem. Nabrak. Nyangkut. Dia nyangkut. Supirnya juga nggak sadar kalau nyangkut. Tim
gabungan mengevakuasi sopir truk dan penumpang yang mengalami kecelakaan di jalur Tengkorak Lembah Anai. Sopir dan penumpang truk ini mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kecelakaan bermula saat truk yang membawa pakan ayam ini berangkat dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara dengan tujuan Padang, Sumatera Barat. Namun saat di perjalanan, rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak pembatas jalan dan terjun ke sungai. Kendaraan ini mengalami kendala yaitu tidak berfungsinya rem sehingga mengakibatkan kendaraan meluncur dan si supir berupaya untuk membantingkan kendaraannya ke arah tebing namun tidak terkejar karena kecepatan cukup tinggi. Akhirnya kendaraan tersebut terguling dan terseret sampai menabrak bibir jalan. Kemudian kita temukan goresan pada aspal kurang lebih 10 meter dan kendaraan jatuh ke dalam sungai setinggi 23 meter. Kasus laka lantas ini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Padang Panjang, Sumatera Barat. Masyarakat diimbau untuk hati-hati jika melintas jalur Tengkorak Lembah Anai, karena sering terjadi kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang balita selamat dari kecelakaan truk viral di media sosial dan balita ini menjadi korban kecelakaan maut yang melibatkan 2 truk di Lampung Tengah. Video seorang balita yang selamat dari kecelakaan maut viral di media sosial. Balita berumur 1 tahun ini merangkak keluar dari dalam truk ringsek dan mencoba menghampiri ibunya yang juga menjadi korban kecelakaan. Ibu anak ini menjadi penumpang di salah satu truk yang terlibat kecelakaan dengan truk lain di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 78, Lampung Tengah. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu lalu ini bermula saat sopir truk tronton diduga mengantuk saat berkendara. Akibatnya, truk hilang kendali ke jalur berlawanan hingga menabrak truk Colt diesel yang ditumpangi oleh balita, ibu, dan juga sang ayah. Kecelakaan ini membuat 2 sopir truk mengalami luka berat dan harus dirawat secara intensif di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Bunda, Lampung Tengah. Sementara penumpang wanita dan balita mengalami luka ringan. Korban wanita, Sri, mengaku tak mengingat persis kejadian yang menimpa dirinya dan buah hati karena sedang tertidur lelap saat kecelakaan terjadi. Itu aku tidur, kita terbangun, pas terbangun tuh aku tuh lagi pinggir jalan, lagi bangunin belum keluarga di situ kan, dengar suara Pati nangis-nangis, pegang Pati, udah itu deh, pas kedingo si mobil tuh hancur sama yang sikoknya itu kan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi tidak menetapkan tersangka, semua yang terlibat dalam kecelakaan tersebut hanya diperiksa sebagai saksi. Sementara sang balita langsung dijemput kakeknya dan dibawa pulang ke Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang dalam kondisi luka ringan. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad wanita hamil 3 bulan ditemukan terkubur di sebuah rawa di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelumnya juga diketahui suami korban juga ditemukan meninggal dunia usai keduanya dikabarkan hilang. Jasad Miska 17 tahun yang tengah hamil 3 bulan ditemukan dalam kondisi terkubur di rawa di daerah Mereh, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Petugas yang menerima laporan pun langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Selain jasad korban, polisi juga sebelumnya telah menemukan jasad suami korban bernama Irfan, 25 tahun, usai keduanya dikabarkan hilang selama lebih dari 5 hari. Pihak keluarga menduga pasangan suami istri tersebut merupakan korban pembunuhan. Namun pihak kepolisian dari Polsek Timpah belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Tadi ditemukan di mana itu? Di Mareh. Di Mareh. Sebelumnya suaminya juga ditemukan meninggal. Ya, di situ juga. Mas, bener ya sempat dikabarkan hilang itu Mas ya? Ya, sempat. Terus berapa hari baru ketemu? Yang perempuan 1 minggu. Yang laki-laki suaminya? Yang suaminya
5 hari. 5 hari. Mas, kalau yang perempuan itu dalam kondisi hamil benar? Ya, yang kondisi Berapa bulan hamilnya? sekitar 3 bulanan. Jasad korban kini berada di RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter forensik. Kasus dugaan pembunuhan pasangan suami istri ini pun masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan terhubung dengan Kasubdit Jatanras Polda Kalimantan Tengah, AKBP Jackson R. Huta PA. Selamat siang, Bapak Jackson. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang, Mas Adrian. Ya, Pak Jackson, ini kita baru saja mendapat informasi bahwa ada penemuan jasad wanita begitu yang hamil besar. Ini awalnya ini seperti apa nih penemuannya ini, Pak? Terima kasih, Mas. Jadi kami sampaikan informasi pertama yang kita terima dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 10 September kemarin ada ditemukan di Jalan Palangkaraya Buntok. Kemudian personil Polsek dan TNI serta aparat desa kita mendatangi TKP. Ya, Pak Jackson. Kemudian kita membawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Iya, artinya hingga saat ini jasadnya ini yang ibu-ibu sudah dibawa ke rumah sakit untuk autopsi ya Pak Jackson ya. Nah, Pak Jackson, kalau sebelumnya ini juga ditemukan juga jasad seorang pria begitu ya, Pak. Ini yang diduga suaminya, apakah benar seperti itu, Pak? Betul sekali. Jadi dari keterangan pihak keluarga korban, ternyata yang pertama kita temukan hari Minggu itu adalah suami ibu yang kita temukan hari Selasa itu. Dan sebelumnya pihak keluarga yang kami dengarkan informasinya memang sudah melakukan pengaduan. Apakah sempat ada cerita begitu dari anggota keluarga sudah hilang berapa hari dan kemudian laporan lainnya dari pihak keluarga begitu, Pak? Jadi yang laporan masuk ke kita adalah orang yang lain yang dilaporkan hilang. Jadi pada saat yang melaporkan ini mencari keluarganya justru menemukan jasad laki-laki ini terlebih dahulu yang hari Minggu. Demikian, Pak. Iya. Pak Jackson, kalau dugaan sementara dari pihak kepolisian, kira-kira ini motifnya apa ya, Pak ya? Suami istri ditemukan meninggal dunia gitu? Halo, Mas. Ya. Ya, dari pemeriksaan saksi dan yang kita lakukan di TKP barang-barang. Bagaimana, Pak? Pelaku pembunuhan ini adalah orang yang kenal atau tahu tentang korban. Iya. Kita sedang selidiki dan kumpulkan keterangan-keterangan dari saksi lain. Mohon mudah-mudahan ini Oke, berarti masih dalam proses penyidikan begitu ya, Pak Jackson. Baik, terima kasih Pak Jackson. Nanti kami akan terus mengawal jalannya kasus ini dan bagaimana penanganannya ke depan. Terima kasih untuk waktunya, Pak Jackson. Selamat siang.